Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Indra Bayu. Di channel ini saya akan membahas mengenai tutorial pembuatan aplikasi yang berbasis website dan tutorial cara penggunaan aplikasi yang telah dibuat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Selamat menonton. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur bahasa pemrograman PHP, konstanta, variabel, operator, struktur kendali atau pengkondisian, struktur pengulangan atau looping, penginputan dengan metode get dan post yang dibahas di video sebelumnya. Pada video saat ini kita akan membahas mengenai array di PHP. Array merupakan salah satu tipe data compound di PHP, di mana setiap elemennya adalah sepasang kunci nilai. Nilai dapat berupa tipe data apapun, termasuk tipe skala seperti angka, string, boolean, dan sebagainya, atau bahkan array lain. Tipe data yang satu ini akan sering kita gunakan saat menulis kode PHP, terutama saat kita bekerja dengan database, karena biasanya dari database direpresentasikan sebagai array. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara kerja array secara detail sehingga kita dapat menggunakan dalam kondisi yang tepat. Berikut beberapa topik yang terkait array PHP yang akan kita bahas. Yang pertama itu cara membuat array, baik itu array numerik atau array asosiatif. Yang kedua, array multidimensi. Yang ketiga, menambahkan elemen array, baik itu menambahkan di awal array maupun di akhir array. Yang keempat, bagaimana cara mengubah elemen array. Yang kelima, bagaimana cara menghapus elemen array, baik itu menghapus di elemen pertama array maupun menghapus elemen terakhir array. Yang keenam, filter elemen array. Yang ketujuh, hitung jumlah elemen array. Nah, cara membuat array kita mulai dari pertama, yaitu untuk membuat array di PHP kita bisa menggunakan sintak array. Ini ya penulisannya. Ini ada elemen ke-1, elemen kedua, sampai dengan elemen n ya, elemen ke n. Atau penulisannya bisa seperti yang kedua, bisa seperti ini, elemen 1, elemen 2, sampai elemen ke n. Jadi ada dua penulisan array di PHP, bisa seperti ini, array dalam kurung elemennya elemen 1, elemen 2 sampai ke n, atau menggunakan kurung siku, di dalam kurung siku. Baik itu array yang satu dimensi atau multidimensi, entah itu array numerik maupun asosiatif, cara penggunaan arraynya seperti ini. Kita bisa mengelompokkan array ke dalam dua kategori, yaitu array numerik dan asosiatif. Pengelompokan ini biasanya digunakan dalam pendidikan formal ya. Mari kita coba untuk pelajari satu persatu. Untuk array numerik, kita buat file baru saja ya. Array numerik PHP. Nah, seperti tadi sintak untuk pembuatan array, misalkan elemen 1, elemen kedua, sampai elemen ke n. Contoh berikut, saya akan buatkan nama-nama binatang pada array. Dan binatang sama dengan kucing, saat menulis kode PHP untuk sebuah project, kita terkadang perlu memanipulasi elemen tertentu di dalam array, entah itu untuk mengubah atau menambah atau menghapus. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tentu harus ada cara bagi kita untuk mengakses elemen spesifikasi dalam array ini. Nah, disinilah fungsi dari kunci elemen. Karena kunci array numerik diberikan secara otomatis oleh PHP, di mana kunci elemen pertama
Ini adalah kunci elemen, ini nilai dari kunci elemen pertama, nilai dari kunci elemen kedua, kunci elemen atau disebut indeks juga ya. Jadi di mana kunci elemen pertama itu secara otomatis diberikan sama PHP mulai dari 0, 0, 1, 2 seperti itu dan seterusnya. Kita bisa menggunakan kunci ini untuk mengakses elemen tertentu dalam array. Mengakses elemen dari array binatang. Misalkan kita mau mengakses elemen kucing, misalkan di sini binatang akses di elemen di kunci ke 0. Kunci elemen array yang dimulai dari 0 ini secara otomatis biasanya disebut indeks. Sepasang kunci dan nilai biasanya disebut sebagai item atau elemen. Ini item-itemnya dari mulai elemen kucing, ayam, bebek ini mulai dari indeksnya 0, 1 dan 2 di dalam kunci tersebut itemnya. Nah, sintak untuk mengakses elemen bisa seperti ini ya. Contohnya di sini nama array yang punya indeksnya. Jadi nama array di sini, nama arraynya binatang. Indeks berapa? Misalkan indeks ke 0. Nanti akan dimunculkan kucing. Mari kita coba misalkan untuk mengakses elemen ayam dalam variabel array binatang. Ini kita buat padam binatang ayam itu ada di indeks ke 1. Array numerik, nama filenya array numerik. Nah, di sini dikeluarkan string ayam. Nah, kemarin sebelumnya kita untuk mengeluarkan ke browser itu menggunakan echo dan sekarang menggunakan Fadam. Fadam ini dia akan menampilkan dari jenis variabelnya. Di sini jenis variabelnya string ya, tipe datanya string. Maka di sini string ayam. Nah, kalau misalkan kita pengen menampilkan seluruh array, ini Fadam binatang. Kita komen dulu. Nah, di sini bentuknya array. Nah, di sini ada indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2, lanjutnya ya. Ini di array binatang ini ada 3. 3 ini adalah panjang arraynya. Ini panjang arraynya ada 3. Itu kucing, ayam, dan bebek nih ya. Dan sementara angka dalam kurung siku 0, 1, 2 ini adalah indeksnya atau kunci. Dan setelah kurung siku ini ada dikasih tanda sama dengan lebih besar. Terus di sini string kucing, ayam, bebek itu nilai untuk masing-masing kunci seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat satu contoh array asosiatif. Array asosiatif adalah array di mana setiap kunci elemen diberi nama, dibuat secara manual, tidak diberikan secara otomatis seperti array numerik. Nama kuncinya biasanya berupa string. Kita akan buat file baru, array asosiatif. Ini titik dan itu. Nah, untuk contoh sintaknya itu untuk asosiatif, ini nama kunci A-nya, misalkan nama kunci A akan diisi nilai A. Nama kunci B diisi dengan nilai B. Nama kunci C diisi dengan nilai C. Dan selanjutnya sampai nama kunci N diisi dengan nilai N. Jadi kita implementasikan ke suatu contoh array. Misalkan di sini kita buat nama array, misalkan Budi ini mempunyai data arraynya. Sini nama, misalkan Budi Susanto. Terus
Tungguannya akan 30 tahun. Jenis kelamin, sekarang kita akan kita ingin mengakses nilai spesifik dari array Budi ini, dari nama array Budi ya. Alih-alih menggunakan indeks atau kunci angka seperti array numerik yang tadi sudah kita bahas, kita bisa menggunakan nama kunci yang sesuai, bukan lagi angka seperti array numerik. Untuk mengakses nilai tertentu dalam array asosiatif, berikut contoh sintaknya ya. Misalnya kita ingin mendapatkan nilai array Budi, maka kita bisa kita mendapatkan nilai umur dari array Budi ya. Misalkan kita bisa menggunakan di sini keluar integer 30. Jadi di sini sama seperti yang sebelumnya, cuman pembedanya kalau array yang numerik di sini dengan angka pemberian dari PHP sendiri ya. Kalau yang asosiatif di sini diberikan kunci yang kita telah buat. Ini misalkan untuk mengakses array asosiatif, kemudian mengakses nilai umur dari array asosiatif, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai array multidimensi. Array multidimensi adalah array di dalam array. Kita bisa membuatnya menggunakan array numerik, asosiatif maupun campuran dari keduanya. Maksud dari multidimensi adalah kedalaman dari array. Semua contoh array yang kita pelajari di atas yang tadi, semua contohnya hanya memiliki satu lapisan atau ke dalam array ya. Mari kita coba untuk membuat array multidimensi number. Contoh yang multidimensi di sini karena ada array di dalam array. Array 1 yang indeks ke 0 ya, 1, 2, 3 ini di dalam array number. Pertanyaannya bagaimana kita mengakses elemen spesifik dari array multidimensi, misalnya angka 5 misalnya dalam array number. Sebetulnya sama saja seperti yang sudah dijelaskan. Kalau kita lihat ini seperti metrik ya, jadi metrik dengan ordo 3 kali 3 ya. Jadi di sini untuk mengakses nilai 5 dalam array number adalah kita harus, ini indeks barisnya, ini indeks kolomnya ya. Kalau kita di matrik, untuk mengaksesnya bisa menggunakan number dalam kurung dalam siku 1. Nah, di sini number ini adalah nama arraynya. Kita akan mengakses angka 5 ya. Mengakses angka 5. Number dengan indeks ke 1, indeks pertama yang ke 1, dia akan mencari indeks yang ke 1 ini, indeks ke 0, 1 dan kedua, indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 ini terdiri dari array 4, 5, 6. Nah, selanjutnya di sini number yang indeks yang keduanya itu satu lagi, yaitu 0, 1. Jadi ditemukan 5. Dengan kata lain, ini indeks untuk baris dan ini indeks untuk kolom, atau ini indeks array pertama dan yang ini adalah indeks array kedua, array yang di dalam array sendiri. Oke, kita akan buat suatu array yang lebih kompleks ya.
bagaimana kita mengakses nilai usia dari Bambang misalkan. Nah di sini berarti kita akan kadang ya, di sini siswa, lalu kita lihat indeks yang keberapa Bambang ini, indeks 0, 1, 2, berarti ada di indeks ke 1. Selanjutnya apa yang akan diaksesnya, ini kayaknya ada nama, ada usia, di usia ya. Kayak kelihatan di sini, misalkan kita kasih caption usia Bambang 29 tahun. Nah selanjutnya bagaimana yang pembahasan yang poin ketiga, bagaimana kita menambahkan elemen array, baik itu di awal array maupun di akhir array. Terkadang kita perlu menambahkan ya suatu elemen baru ke dalam array. Untuk melakukan hal ini kita bisa menggunakan fungsi array unzip untuk menambahkan elemen ke awal array, atau array push untuk ke akhir. Contohnya misalkan contoh sintaknya seperti ini ya. Nah di sini ada beberapa parameter ya. Pertama parameter array di dalam array unzip ini. Ini array yang ingin ditambahkan elemen barunya. Lalu yang selanjutnya ada parameter nilai yang ingin ditambahkan ke array. Jika nilai lebih dari 1 dipisahkan dengan koma. Baik, kita coba untuk contoh yang sebelumnya ya, yang binatang tadi. Nah, kita copy saja ini. Nah, kita mempunyai 3 nama binatang. Di sini kita akan menambahkan nama-nama binatang ke parameter binatangnya, ke array binatang. Nah, di sini untuk panjang binatang yang awalnya ada 3 ya, ada 3 elemen, jadi ada 5 elemen. Dan di mana binatangnya ini sudah di-update, ditambahkan, yaitu dia akan menambahkan angsa dan kuda, di awal array ya, di sebelum kucing. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan elemen di akhir array? Ada penulisannya itu menggunakan push. Sini nama arraynya dipanggil, terus yang akan di push nilainya berapa. Di sini ada array sama seperti tadi ya, array yang ingin ditambahkannya. Terus yang nilainya ini adalah nilai yang akan ditambahkan di akhir array. Kita contohnya misalkan kita akan menambahkan 2 nama binatang lagi di akhir array binatang. Kita copy yang ini.
di sini fungsinya menggunakan fungsi array push. Di sini kita tambahkan misalkan kijang dan rusa misalnya. Eksekusi ya. Menambahkan elemen array ke akhiran. Tadi di awal binatang panjang binatangnya ada 5 ya. Karena ditambahkan 2 lagi nih menjadi 7. Dan kita menambahkan nilai yang nama binatang kijang dan rusa di akhir array. Di sini kijang dan rusa ada di indeks 5 dan 6. Itu di akhir array binatang. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengubah elemen array. Misalkan kita punya array binatang dengan ada nilai misalkan di indeks ke satu ini ada kucing, kita kuncinya terus nanti di indeks nilai dari kuncinya ini mau diganti dengan apa. Jadi untuk mengubah nilai dari elemen array kita bisa menggunakan kunci indeks untuk array numerik atau nama kunci untuk array asosiatif. Kalau asosiatif ini dipanggil nama kuncinya. Kalau numerik itu dengan indeksnya. Contohnya misalkan kita akan mengubah dari array yang Budi yang di atas ini ya. Di sini umurnya 30 tahun. Nah, kita akan ubah menjadi usianya 29 tahun misalnya. Kita copy aja yang ini. Kayaknya. Buat keterangan dulu. Mengubah nilai array. Nilai atau elemen ya. Di sini kita punya array yang Budi. Kita rencananya akan mengubah usia Budi menjadi dari 30 tahun menjadi 31 misalnya seperti itu. Jadi di sini dipanggil dulu Budi umur. Nah, ini nama array, terus kuncinya umur ini akan diisi dengan 31. Kita coba lihat ya. Pertama kita padan dulu di sini. Lalu kita supaya kelihatan perbedaannya, ini 2 kali tanda Budi. Nah, di sini kelihatan nama Budi Sutanto usia 30. Ini nilai awalnya 30. Setelah kita ubah umur Budi jadi 31, ya kita tampilkan lagi. Di sini umurnya menjadi 31. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menghapus elemen array, baik itu elemen pertama maupun elemen terakhir. Nah, untuk menghapus elemen pertama yaitu menggunakan array shift. Jadi buat lagi terangannya. Menghapus elemen array pertama menggunakan array shift. Jadi array shift ini berfungsi untuk menggeser elemen satu indeks ke awal array atau menghapus elemen akhir array. Fungsi ini mengembalikan elemen yang telah dihapus. Contoh sintaknya seperti ini. Untuk contoh sintaknya itu array
di sini ada variable array. Jadi variable array ini array yang ingin dihapus elemen pertamanya. Contoh di sini kita akan menghapus di sini ada Budi ya, array Budi. Kita akan menghapus elemen pertama dari array Budi. Jadi di sini kita akan buatkan sintaknya, elemen dihapus sama dengan array shift sama arraynya. Kita tampilkan dulu ya. Nah, dan nah, menghapus elemen array pertama menggunakan array shift. Di sini yang elemen yang dihapus itu adalah Budi. Di sini yang dihapus Budi Sasonto. Budi Susanto. Jadi yang pertama ini yang dihapusnya. Kalau kita lihat di elemen array Budi secara keseluruhan, kita padam lagi. Nah, di sini sudah tidak ada lagi array yang mempunyai key nama ya. Di sini nama Budi Sasonto di sini sudah tidak ada di array pertamanya. Jadi udah langsung ke umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghapus elemen terakhir di array. Kita buatkan lagi untuk misalnya ya, menghapus elemen array terakhir. Ini menggunakan array pop ya, underscore pop. Cara penulisannya sama seperti array shift ini, beda. Di array penulisannya array underscore pop, lalu dipanggil nama arraynya. Jadi fungsi array pop ini berfungsi untuk menggeser elemen array ke bagian akhir atau menghapus elemen terakhir array. Mirip seperti array shift tadi ya. Kita coba untuk ke nama binatang tadi ya. Buat array baru lagi. Di sini ada nama binatang. Terus kita akan menghapus array yang terakhir. Ini elemen dihapusnya array pop binatang. Kita tampilkan elemen yang dihapusnya. Dan di sini yang dihapus adalah bebek, nama binatangnya ya. Kita tampilkan secara keseluruhan dari elemen binatang. Nah, di sini elemen binatang secara keseluruhan itu mulai dari kucing, ayam, dan sebelumnya itu ada bebek ya. Nah, karena sudah dihapus, akhirnya ada dua elemen, kucing dan ayam. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai filter elemen array. Kita coba buat file baru saja ya. Filter array. Titik PHP. Filter atau penyaringan ya, melakukan penyaringan data ini seringkali diperlukan saat kita bekerja dengan array. Terkadang kita hanya ingin
array berisi nilai tertentu. Untuk melakukan hal ini kita bisa menggunakan fungsi array filter. Di sini ada parameter array. Ini array yang ingin difilternya, Terus di sini ada callback. Ini ada parameter callback. Ini opsionalnya, defaultnya 0. Callback adalah fungsi yang akan dieksekusi untuk setiap elemen array. Harus mengembalikan true jika pemilteran sesuai kriteria atau false jika tidak sesuai dengan kriteria. Jika tidak ada callback maka semua elemen kosong atau 0 akan dihapus. Mode juga di sini opsional ya, defaultnya itu 0. Mode menentukan nilai yang akan diberikan ke argumen callback. Mode dapat berupa salah satu dari berikut ya, misalkan 0, ini 0, nilai array yang akan diberikan sebagai argumen callback. Bisa juga angka 1 atau array filter use case. Ini kasih keterangan aja ya dengan untuk mode. Untuk 0 itu nilai array akan diberikan sementara kalau nilainya 1 ini kunci array akan diberikan sebagai argumen callback. Kalau diisi dengan angka 2, kunci dan nilai array akan diberikan sebagai argumen callback. Oke, kita akan buat contoh. Di sini kita akan buat array mahasiswa ya. Mahasiswa. Tentunya di sini ada D-nya nama. Isi misalkan dengan Budi. Terus ada D nilai. Diisi dengan nilainya 75. Selanjutnya di sini ada namanya Bati, diisi dengan nilai 80. Selanjutnya misalnya kita ada nama Bambang, mahasiswa atas nama Bambang, nilainya 78. Selanjutnya namanya Bayu, diisi dengan nilai 85. Nah, misalkan kita mempunyai ketentuan untuk mencari mahasiswa yang nilainya di atas atau sama dengan 80. Jadi yang lulus dari tes ini yang nilainya 80 ke atas. Nah, di sini kita akan membuat memfilter array ya, membuat filterisasi array. Misalkan buat variabelnya mahasiswa lulus dengan array filter. Arraynya yang akan dipanggil adalah mahasiswa. Di sini kita akan membuat function untuk callbacknya.
mahasiswa. Nanti kita akan bahas secara mendalam mengenai function ya. Ini hitung mahasiswa dengan nilai lebih besar atau sama dengan 80. Kita tampilkan mahasiswa yang lulusnya. Nah, di sini mahasiswa yang lulus itu Wati dan Bayu. Di sini karena nilainya 80 untuk Wati, Bayu 85. Jadi yang lulus ada 2. Perhatikan contoh yang kita buat ini ya. Untuk fungsi callback kita menggunakan fungsi tanpa nama atau anonymous function ya. Jadi fungsi tanpa nama, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Tapi sebetulnya kita juga bisa menggunakan fungsi yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kita bisa aja membuat fungsi di luar ini ya. Contoh yang di atas ini yang menggunakan, misalkan kita akan menggunakan fungsi untuk ngecek lulus, itu kita akan buat fungsinya ada 2, misalkan seperti ini ya. Function cek lulus, ini mahasiswa return mahasiswa Kalau misalkan kita akan callbacknya akan mengambil dari function yang sudah dideklarasikan itu cek lulus, maka di sini untuk mahasiswa lulusnya kita ini kasih komentar dulu ya. Penulisannya tuh mahasiswa lulus sama dengan array filter mahasiswa. Ini callbacknya cek lulus. Nah, ini sama saja ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti di atas, seperti sebelumnya. Jadi fungsinya ada di dalam array filter atau fungsinya ada di luar, tapi di sini dipanggil di callbacknya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, itu hitung jumlah elemen array. Nah, untuk menghitung jumlah elemen array, terkadang kita juga ingin mengetahui seberapa banyak itu elemen di dalam sebuah array. Ini kalau misalkan elemen array, kalau kita mengambil dari database tentu akan lebih banyak ya data mahasiswa. Nah, untuk mengetahui itu kita butuh satu fungsi untuk menampilkan jumlah elemen array. Karena hal ini biasanya dibutuhkan ketika kita menggunakan pengulangan for, yang jadi berdasarkan incrementnya tuh berdasarkan indeks, jadi dari nilai 0 sampai berapa. Nah, untuk menghitung jumlah elemen array kita bisa menggunakan fungsi count. Baik, di sini ada parameter nilai. Ini dapat berupa array atau objek yang mengimplementasikan interface countable ya nilainya. Terus di sini ada mode. Ini bersifat opsional, defaultnya normal ya, atau 0, mulai dari 0. Mode menentukan bagaimana array harus dihitung. Dapat berupa salah satu nilai berikut, misalkan nilainya bisa 0 atau normal. Ini
hanya menghitung elemen di lapisan pertama array ya. Atau kita bisa mode-nya diganti dengan angka 1 atau sering disebut array recursive, atau dia menghitung elemen semua lapisan array. Ini menghitung elemen di semua lapisan array. Nah, ini cocok untuk array multidimensi. Ini akan menghitung semua elemen termasuk elemen di lapisan terdalam. Kita gunakan contohnya kita gunakan array mahasiswa ya. Di sini kita buat variabel jumlah mahasiswa. Nama arraynya mahasiswa. Kita komentari dulu bandam yang lama, kita munculkan. Jumlah mahasiswa. Nah, di sini jumlah mahasiswa ada 4. Ya, sesuai ya. Ada sesuai dengan length array mahasiswa ini ada 4. Jika kita menggunakan mode recursive, mahasiswa recursive misalkan, ini mode-nya normal ya. Kita gunakan recursive. Di sini ada 12 karena elemen array yang berada di dalam arraynya dihitung juga. Demikian pembahasan mengenai array di PHP, mulai cara membuat array, baik itu array numerik maupun asosiatif, array multidimensi, bagaimana cara menambahkan array, bagaimana cara mengubah elemen array, menghapus elemen array, dan memfilter data menghitung jumlah array. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.